Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar petani maju Indonesia? Saya mendoakan kita semua pada hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan kita semua mempunyai motivasi dan semangat yang tinggi untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengenal jagung sebagai salah satu komoditas pangan terutama di Indonesia yang saat ini semakin penting keberadaannya, karena pipilan jagung yang berkualitas tinggi bukan hanya digunakan dalam industri makanan, juga termasuk sebagai bahan baku di industri lainnya seperti industri pakan ternak, industri biokimia dan kosmetika, bahkan sebagai biofuel atau bahan bakar yang bisa diperbarukan. Sehingga kebutuhan akan pipilan jagung semakin tinggi sepanjang tahun, dan itu semua acap kali tidak bisa dipenuhi karena rendahnya produksi per satuan luas lahan. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini kita akan mundur ke belakang untuk bisa mempunyai gambaran sehingga kita bisa meloncat jauh ke depan. Yaitu apa? Yaitu mengenal jagung itu sendiri. Pada dasarnya, tanaman jagung adalah tanaman yang semua kita sudah kenal. Bukan hanya Indonesia, bahkan di seluruh dunia pasti kenal dengan tanaman jagung. Para ahli meyakini asal tanaman jagung adalah teosinte yang berasal dari Sierra Madre, suatu area di Meksiko, Amerika Tengah, pada sekitar 4000 sampai dengan 3000 sebelum Masehi. Sekitar abad 16, orang Portugal menyebarluaskannya ke Asia, termasuk ke Indonesia. Maka Indonesia sudah bisa menanam jagung pada abad 16. Orang Belanda menamakan jagung maize dan orang Inggris menamakannya corn, sehingga tepung jagung disebut dengan maizena. Jagung adalah komoditas penting dalam kehidupan masyarakat dunia, dan sektor pangan, pakan, industri, kesehatan, dan lainnya. Untuk itu mari kita mengenal tanaman jagung. Jagung berakar serabut yang terdiri atas 3 tipe akar. Akar seminal, tumbuh dari radikula dan embrio. Akar nodal, tumbuh dari ruas yang paling bawah sekitar 4 cm di bawah permukaan tanah. Akar tunjang, tumbuh dari 2 atau lebih ruas terbawah dekat permukaan tanah dan di atas permukaan tanah. Batang jagung tidak bercabang, dia berbentuk silindris, terdiri dari beberapa ruas dan buku ruas. Pada ruas akan muncul tunas yang berkembang menjadi tongkol. Tinggi batang jagung tergantung dari varietas dan tempat penanaman, umumnya berkisar 60 sampai dengan 300 cm. Daun jagung memanjang dan keluar dari buku ruas batang. Jumlah daun 8 sampai 48 helai tergantung dari varietasnya. Daun terdiri dari 3 bagian, yaitu kelopak daun, umumnya membungkus batang. Lidah dan daun atau ligula terdapat di antara helaian dan kelompok daun, umumnya berbulu dan berlemak. Fungsinya untuk mencegah masuknya air ke dalam kelopak daun dan batang. Helaian daun atau lamina biasanya berwarna hijau, datar, dan berfungsi untuk fotosintesis. Bunga jagung tidak memiliki petalius dan sepalius, sehingga termasuk bunga yang tidak sempurna. Jagung disebut monoecious karena bunga jantan dan bunga betina terpisah walaupun berada dalam satu batang tanaman. Bunga jantan terdapat di ujung batang,
disebut juga dengan tassel. Bunga betina terdapat di ketiak daun, biasanya pada ketiak ke-6 sampai dengan ke-8. Penyerbukan yang terjadi adalah penyerbukan silang atau cross pollinator. Sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri atau silving, atau serbuk sarinya berasal dari tanaman sendiri. Biji jagung tersusun rapi pada tongkol. Di dalam satu tongkol terdapat 200 sampai 450 biji. Biji jagung terdiri dari 3 bagian, yaitu perikarpus atau bagian luar, endospero, cadangan makanan, embrio atau lembaga. Demikianlah penjelasan kita untuk mengenal sedikit tentang tanaman jagung. Semoga dengan mengenal dia lebih dekat, kita bisa lebih baik mengenal tanaman jagung, sehingga kita tetap semangat untuk melaksanakan proses dan program teknis budidaya tanaman jagung. Semoga berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.